Pernah nggak sih kalian merasa stuck, kehabisan ide, atau bahkan merasa jenuh sampai mau menyerah sama proyek kreatif yang lagi kalian kerjakan? Fenomena ini sering kita sebut sebagai burnout. Dan ini adalah musuh utama para kreator. Tapi tenang, di video kali ini, kita akan bongkar rahasia untuk tidak hanya menghindari burnout, tapi juga membuka potensi kreatif kalian secara maksimal. Kita akan membahas sebuah konsep yang sangat powerful, yaitu flow state, atau keadaan mengalir. Dan bagaimana kita bisa membangun sistem anti-burnout pribadi untuk kreativitas yang berkelanjutan. Jadi, apa sih sebenarnya flow state itu? Ini adalah kondisi mental di mana kita merasa sepenuhnya terlibat, fokus, dan menikmati aktivitas yang sedang kita lakukan. Waktu seolah berhenti, dan ide-ide mengalir begitu saja, tanpa hambatan. Keadaan ini sering disebut sebagai being in the zone mencapai flow state. Secara konsisten adalah kunci untuk inovasi tanpa kelelahan. Ini bukan sihir, tapi sebuah keterampilan yang bisa kita latih. Yuk, kita mulai bangun cetak biru anti-burnout kita bersama-sama. Langkah pertama dan paling fundamental adalah menetapkan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan, kita seperti kapal tanpa kompas, mudah tarimbang-ambing dan kehilangan arah. Tujuan yang jelas memberikan kita fokus dan motivasi yang kuat. Tapi, ada seninya dalam menetapkan tujuan. Kita perlu membuat tujuan yang spesifik dan dapat dicapai. Daripada bilang, aku mau jadi penulis sukses, lebih baik katakan, aku akan menulis 500 kata setiap hari selama 1 bulan. Lihat bedanya? Tujuan yang kedua, jauh lebih terukur dan actionable. Selanjutnya, pecah tujuan besar kalian menjadi tugas-tugas kecil yang manageable. Melihat gunung yang tinggi bisa membuat kita gentar, tapi melihat satu langkah di depan kita jauh lebih memotivasi. Kalau tujuan kalian adalah membuat film pendek, pecah menjadi langkah-langkah seperti riset ide, tulis sinopsis, buat storyboard, cari lokasi, dan seterusnya. Setiap kali kalian menyelesaikan satu tugas kecil, otak akan melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan, yang membuat kita merasa puas dan termotivasi untuk lanjut ke langkah berikutnya. Ini adalah cara ampuh untuk mencegah rasa kewalahan atau overwhelm. Penting juga untuk secara berkala meninjau kembali tujuan kita. Hidup ini dinamis, dan prioritas bisa berubah. Evaluasi tujuan secara rutin memastikan bahwa apa yang kita kejar masih relevan, realistis, dan sejalan dengan perkembangan diri kita. Fleksibilitas ini menjaga kita dari frustrasi mengejar sesuatu yang sudah tidak lagi bermakna bagi kita. Sekarang, mari kita keluar dari ruangan. Seringkali, solusi untuk kebuntuan kreatif tidak ada di depan layar komputer, tapi di luar sana, mengintegrasikan gerakan dan aktivitas luar ruangan adalah game changer. Jalan kaki santai di taman, bersepeda, atau sekadar duduk di bawah pohon bisa memberikan perspektif baru. Gerakan fisik secara teratur, terutama di alam terbuka, terbukti secara ilmiah dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Ini adalah reset button yang sangat efektif untuk otak kita yang lelah. Aktivitas di luar ruangan juga secara langsung meningkatkan kemampuan kreativitas dan problem solving. Paparan sinar matahari, udara segar, dan pemandangan alam merangsang bagian otak yang berbeda, memicu koneksi neural baru yang bisa melahirkan ide-ide brilian. Pernahkah kalian tiba-tiba dapat ide cemerlang saat sedang jogging? Itu bukan kebetulan. Otak kita bekerja dengan cara yang ajaib saat tubuh kita bergerak. Bahkan, ikut serta dalam olahraga tim bisa membangun rasa kebersamaan dan meningkatkan motivasi. Energi kolektif bisa sangat menular. Elemen selanjutnya dalam sistem anti-burnout kita adalah menciptakan keseimbangan antara kerja dan hidup pribadi dengan menetapkan batasan yang tegas. Di era digital ini, garis antara bekerja dan istirahat semakin kabur. Sangat mudah untuk terus-menerus mengecek email atau bekerja hingga larut malam. Ini adalah resep pasti menuju burnout. Tetapkan jam kerja yang jelas dan patuhi itu. Matikan notifikasi setelah jam kerja. Ciptakan ruang dan waktu yang sakral untuk istirahat, hobi, dan orang-orang terkasih. Ingat, istirahat bukanlah kemalasan, melainkan bagian esensial dari proses kreatif. Kunci untuk konsisten masuk ke dalam flow state adalah rutinitas. Manusia adalah makhluk kebiasaan. Dengan menciptakan rutinitas, kita melatih otak untuk siap masuk ke mode kreatif pada waktu tertentu. Ini bisa berupa ritual prokreatif. Misalnya, sebelum mulai menulis, kalian bisa membuat secangkir teh, mendengarkan satu lagu instrumental, dan melakukan peregangan ringan selama 5 menit. Ritual ini berfungsi sebagai sinyal bagi otak bahwa sekarang waktunya untuk fokus dan berkreasi.
Seiring waktu, proses masuk ke dalam flow akan menjadi semakin otomatis dan mudah. Namun, terkadang rutinitas juga bisa membuat kita merasa jenuh. Disinilah pentingnya mengubah lingkungan untuk merangsang kreativitas dan mengatasi kebuntuan. Kalian tidak perlu pindah rumah. Hal-hal kecil bisa memberikan dampak besar. Coba bekerja di kafe, perpustakaan, atau bahkan hanya menata ulang meja kerja kalian. Pindahkan posisi meja, tambahkan tanaman hijau, atau pasang poster inspiratif. Perubahan visual dan suasana ini bisa menipu otak untuk keluar dari pola pikir yang stagnan dan melihat masalah dari sudut pandang yang segar. Sekarang kita masuk ke alat yang sangat kuat, mindfulness atau kesadaran penuh. Di tengah dunia yang penuh distraksi, kemampuan untuk fokus adalah sebuah superpower. Mindfulness membantu menenangkan suara-suara bising di dalam pikiran kita, memungkinkan kita untuk mencapai fokus yang lebih dalam. Praktik paling sederhana adalah pernapasan sadar. Coba luangkan waktu beberapa menit setiap hari. Duduk dengan nyaman, tutup mata, dan fokus sepenuhnya pada sensasi napas yang masuk dan keluar. Ketika pikiran melayang, dengan lembut, kembalikan fokus kalian ke napas. Latihan ini secara signifikan meningkatkan aliran kreatif dan kejernihan mental. Selanjutnya, mari kita menjadi detektif bagi diri kita sendiri dengan mengidentifikasi pemicu flow pribadi. Setiap orang unik. Apa yang membuat saya masuk ke flow state mungkin berbeda dengan kalian. Apakah itu jenis musik tertentu, waktu tertentu dalam sehari, misalnya pagi buta, atau larut malam? Mungkin suasana yang sunyi total, atau justru sedikit keramaian di sekitar. Coba perhatikan dan catat kapan kalian merasa paling produktif dan tenggelam dalam pekerjaan. Dengan mengenali pemicu-pemicu ini, kalian bisa secara sengaja menciptakan kondisi ideal untuk memanggil flow state kapanpun kalian butuh. Setelah pemicu teridentifikasi, langkah logis berikutnya adalah mengoptimalkan lingkungan kita untuk mendukung kondisi flow. Ini lebih dari sekadar merapikan meja. Ini tentang menciptakan ekosistem kreatif. Hilangkan semua potensi distraksi. Matikan notifikasi ponsel dan letakkan di ruangan lain. Gunakan aplikasi pemblokir situs web. Jika perlu, pastikan kalian memiliki semua alat yang dibutuhkan dalam jangkauan sebelum memulai, sehingga tidak ada alasan untuk berhenti di tengah jalan. Pastikan pencahayaan cukup, kursi nyaman, dan suhu ruangan pas. Menciptakan lingkungan yang bebas gesekan, atau frictionless environment. Ini memungkinkan kita untuk masuk dan bertahan dalam flow state lebih lama. Ingat, membangun sistem anti-burnout dan menguasai flow state adalah sebuah maraton, bukan sprint. Akan ada hari-hari di mana semuanya terasa sulit, dan itu normal. Kuncinya adalah konsistensi dan berbaik hati pada diri sendiri. Jangan hukum diri kalian karena hari yang tidak produktif. Sebaliknya, lihat itu sebagai sinyal bahwa mungkin ada sesuatu dalam sistem kalian yang perlu disesuaikan. Mungkin kalian butuh lebih banyak istirahat. Atau mungkin tujuan kalian perlu dipecah lebih kecil lagi. Proses ini adalah perjalanan penemuan diri yang berkelanjutan. Kalian akan belajar banyak tentang ritme alami tubuh dan pikiran kalian, tentang apa yang memberi kalian energi, dan apa yang mengurasnya. Dengan menerapkan strategi-strategi ini menetapkan tujuan yang jelas, bergerak di alam terbuka, menciptakan batasan, membangun rutinitas, berlatih mindfulness, dan mengoptimalkan lingkungan kalian tidak hanya akan menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih bahagia dan lebih seimbang dalam mengejar passion kreatif kalian. Jadi, mulailah hari ini. Pilih 1 atau 2 strategi dari yang sudah kita bahas dan coba terapkan selama seminggu ke depan. Lihat apa yang berhasil untuk kalian. Ingat, tujuannya bukan kesempurnaan, tapi kemajuan. Kreativitas adalah perjalanan seumur hidup, dan dengan sistem yang tepat, kalian bisa memastikan perjalanan itu menyenangkan, memuaskan, dan bebas dari burnout.